Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta MotoGP di seluruh dunia. Hari ini saya akan membawakan sebuah kabar menarik, ya kan, dan sedikit gosip-gosip yang akan beredar atau jelang MotoGP di Australia besok di tanggal 17 sampai 19. Besok akan diadakan free practice jam 7 pagi ya waktu Indonesia Barat ya. Jadi para pecinta MotoGP di seluruh dunia khususnya di Indonesia ya kan Asia waktu Indonesia Barat eh, besok akan tayang ya kan jam 7 pagi ya kan di TV Sport yang berlangganan ataupun bisa nonton di eh, internet masing-masing ya kan. Dan kali ini akan saya membawakan sebuah kabar atau gosip yang sangat menarik ya. Jadi untuk pertama kali yang sudah terjadi yaitu Marco Bezzecchi ya. Akhirnya diputuskan oleh FIM ya kan dari Stewart ya kan bahwa Marco Bezzecchi terkena double long lap penalty atas kejadian kemarin di Mandalika yang menabrak Marc Marquez yang akibatnya Marquez jadi cedera parah ya kan. Dan bersyukur, terima kasih besar ya kan untuk fans Marc Marquez dan pecinta MotoGP. Marc Marquez itu menjalani operasinya sudah sukses dan berhasil, dan lukanya atau hasil operasinya itu membaik ya kan, maksudnya itu tidak parah seperti luka sebelumnya di tahun 2020 waktu di JRS waktu itu ya kan, berbeda lukanya ya kan, atau operasinya. Jadi Marc Marquez kemungkinan akan pulih yaitu sekitar 16 mingguan lah atau berapa bulan ya, 3 bulan 4 bulan. Nah menurut saya sih itu sangat perlu dan wajib, nggak usah buru-buru toh ngapain, udah juara dunia ini ya kan. Nah, jadi kita harus memikirkan kesehatan kita ya kan, tapi semuanya itu tidak luput, dan terima kasih pada fans Marc Marquez di seluruh Indonesia ataupun dunia yang selalu support ke Marc Marquez ya. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah kabar bahwa nanti penggantinya Marc Marquez setelah selama sakit yaitu Michel Pirro ya, rider tes Ducati ya kan, yang akan menggantikan Marc Marquez untuk mendampingi Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo Pabrikan. Jadi ini akan segera akan menarik ya kan, bagaimana jika Pecco tidak didampingin Marc Marquez ya kan, dengan didampingin oleh test rider dari Italia Michel Pirro. Apakah nanti Gigi Dall'Igna ataupun pabrikan Ducati mekaniknya, tim supportnya akan benar-benar support full ke Pecco atau gimana, ataupun dari tim mekanik dari Marc Marquez ini bisa membantu jalannya atau motor-motor dari Pecco supaya Pecco bisa kompetitif lagi. Tapi hal yang menarik ini ya kan teman-teman semua ya, ini ada gosip atau rumor menarik ya kan, bahwa Gigi Dall'Igna ini sempat ngobrol ringan ya kan. Mohon maaf saya tidak info dari sumbernya berita mana, tapi Gigi Dall'Igna ini sempat ngobrol ringan ya kan, sedikit keceplosan bahwa insinyur dari Ducati ini ya kan, pencipta dari Ducati ini, maksudnya pengembangan dari Ducati ini, insinyur dari Gigi Dall'Igna ini ternyata khawatir ya kan, dia khawatir bahwa nasib Ducati ini sepertinya akan seperti bisa ke Honda. Maksudnya gimana? Jadi bahwa GP25 ini memang bukan motor yang sempurna ya kan. Jadi menurut Gigi Dall'Igna ataupun data yang ada, bahwa motor yang sempurna, motor terbaik di dunia ini yaitu motor Ducati GP24. Kenapa saya bilang seperti itu ya kan? Gigi Dall'Igna pun menganggap
motor GP255 ini memang tidak layak untuk bisa digunakan untuk semua rider MotoGP ya, khususnya Pecco ya kan, Marc Marquez dan eh, G, apa Fabio Di Giannantonio. Karena tapi Marc Marquez bisa juara dunia dengan GP2. Iya ya kan, memang Marquez bisa juara GP2 ini karena Marc Marquez itu punya kemampuan yang lebih ya, teman-teman. Maksudnya lebih itu begini, Marc Marquez itu memang dari dulu, dari mulai dia start balapan di GP125, dari masa dia kecil sampai Moto2 sampai MotoGP, dari Moto3, Moto2, MotoGP. Maka itu sebenarnya itu kalau menurut saya ya kan, itu dan menurut pandangan orang beda-beda ya kan. Tapi kalau menurut saya Marquez itu benar-benar sangat bekerja keras ya kan, sangat ngotot ya kan. Apapun yang depan dia itu dia sangat bagaimana caranya juara, bagaimana dia menang, apapun dilakukan buat dia biar bisa juara. Jadi dia kalau rider modern saat ini itu rata-rata itu dia untuk support dia itu biar fisiknya kuat, dia dengan nge-gym gitu ya kan. Berbeda dengan era-era zaman dulu seperti era Max Biaggi, Valentino Rossi, Casey Stoner, mereka tuh nggak ada nge-gym latihan-latihan fisik itu nggak ada ya kan. Dia bener-bener era rock and roll zaman dulu ya kan, yang cuek ya kan, bahkan brutal ya kan. Jadi bener-bener skill gitu ya kan. Tapi untuk era modern kita itu harus disupport oleh latihan-latihan fisik ya, yaitu gym sebenarnya. Tapi Marcus itu sangat kuat, ototnya sangat kuat. Kita bisa lihat pembalap MotoGP yang ototnya kuat-kuat tuh ya, seperti Marc Marquez ya kan, Jorge Martin itu loh. Lihat aja ketika buka baju berotot sekali saat gym. Jadi menurut saya ya kan, Marc Marquez ini memang motornya itu udah bagus ya kan, terus dia punya kemampuan fisik yang sangat hebat, sangat kuat. Jadi dia bisa mengendalikan motor tuh sangat kuat ya. Kenapa saya bilang Jorge Martin? Karena menurut saya Jorge Martin tuh nggak jauh beda sama Marquez ya kan. Menurut saya tuh dia hampir sama ya kan, mulai dari tingginya ya kan, dan dia tuh sangat kuat Jorge Martin tuh. Saya yakin dikasih motor apa aja saya yakin dia kuat seperti Marquez ya kan. Kan hanya butuh proses sebentar ya kan, pasti saya yakin nih. Jadi coba deh kalian bisa spill atau kalian bisa lihat eh, balapan one by one ya kan, atau fight ya kan, last lap antara Marquez dengan pembalap rider ketika last lap ya, kita berbicara soal last lap ya, itu Marquez tuh hampir selalu kalah, jarang menang. Bahkan sama senior-senior dia bisa menang pun itu sama Fabio Quartararo saat itu masih rookie ya kan. Tapi ketika dia dengan motor yang sama, kekuatan yang sama, dia selalu kalah gitu sama Alex Rin, sama Davison Ring, sama Lorenzo, apalagi sama Valentino Rossi, selalu kalah gitu loh kan. Tapi ketika dia balapan, kita ingat sama Pecco Bagnaia saat waktu di Aragon ya kan, di GP Aragon waktu itu, itu hebat sekali. Tapi kalah kan Marc Marquez itu ya kan. Dia itu kekuatan yang menurut saya ya, Marc Marquez itu punya fisik yang jauh lebih hebat daripada rider lain ya sampai saat ini. Meskipun ketika dia masuk di era 2012, itu menurut saya fisik Marc Marquez itu jauh lebih hebat daripada fisik pembalap pada lain. Karena Marc Marquez ini punya kekuatan lebih atau latihan fisik yang lebih daripada rider lain. Kita lihat otot-ototnya sangat kuat ya, itu menurut saya kelebihannya. Tapi kalau untuk skill, saya nggak berbicara ya kalau skill Marc Marquez tidak hebat, dia udah 8 kali juara dunia pasti hebat. Cuma yang membedakan Marc Marquez itu hanya menurut saya skill fisiknya yang dia selalu berlatih untuk latihan fisik, yaitu nge-gym dengan itu menurut saya sih ya kan. Jadi gimana menurut kalian, siapa yang akan jadi juara
MotoGP Australia besok, ya kan, di sprint race maupun race, siapa yang menjadi pole position? Apakah yakin kalian Peko Banania? Ya, karena eh, GP Australia ini membutuhkan strategi yang sangat hebat, sangat kuat. Jadi tidak harus yang di depan selalu menang, karena sirkuit Australia ini sangat panjang, ya kan, sangat fast flow. Ini menurut saya mainannya Aprilia, tapi karena Bezeki kena double long lap nanti ya saya ragu. Tapi ya kan, kita ingat waktu Jorge Martin salah ban di tahun 2023 kalau nggak salah, ya kan, akhirnya dia melorot sampai akhirnya kalah, ya kan, akhirnya menang kalau nggak salah Johan Zarco waktu itu, ya kan. Nah, ya, jadi di GP Australia itu benar-benar perlu strategi dari ban, ya kan, kita harus pintar memanage, ya kan. Dan yang paling banyak menangan di GP Australia yaitu Casey Stoner, ya kan, tuan rumah. Kedua ada Valentino Rossi, ya kan. Ketiga ada Jorge Lorenzo. Namun kemenangan di sorry, bukan Lorenzo, sorry, Marc Marquez yang ketiga ya. Pertama ada Casey Stoner, ada Valentino Rossi, ada Marc Marquez. Sorry, ada kemenangan yang dramatis saat tahun 2003 kalau nggak salah, Valentino Rossi memegang Honda, ya kan. Saat sebelum pindah ke Yamaha, Valentino Rossi bisa juara di Phillip Island sampai 10 sampai 12 detik gapnya dari pembalap kedua, karena dia terus push karena didorong, dia kena penalti waktu itu karena ada yellow flag, ya kan. Akhirnya dia push akhirnya dia kalau lebih dari 10 detik akan tetap juara. Akhirnya Valentino Rossi bisa push, itulah sampai 12 detik. Itulah ikon dari Valentino Rossi saat di Phillip Island, karena hampir semua pembalap tuh menyukai sirkuit Phillip Island, ya kan, karena benar-benar keren, asik, dan enak untuk buat balapan di track lurusnya atau fast flowingnya gitu loh. Enak sekali, nyaman sekali, seru pokoknya, seperti roller coaster ya. Jadi pembalap di depan nomor 2 nomor 3 belum tentu jadi juara, pole position nomor 2 ketiga belum tentu juara. Jadi perlu strategi, perlu perhatian khusus untuk bannya, dan konsentrasi sangat hebat. Oke. Bagaimana menurut kalian, siapa yang akan menjadi juaranya? Dan silakan komen, dan like, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.